tahun 1993 di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Jawa Tengah. Hidup dengan ritme yang tenang dan nyaris tak berubah. Pagi hari diisi suara ayam berkokok dan derap langkah para petani menuju ladang. Siang hari diliputi panas yang memantul dari tanah merah. Malam hari sunyi, hanya ditemani suara serangga dan angin yang menyapu pelepah sawit. Di desa itulah Surya tinggal. Usianya hampir menginjak 40 tahun. Ia seorang petani sawit yang hidup sederhana bersama istrinya Rini. Mereka tidak memiliki anak. Namun, rumah kecil berdinding papan itu selalu terasa hangat oleh kebersamaan dan rasa saling memahami. Ladang sawit milik Surya tidak luas, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berada di kebun, membersihkan gulma atau memeriksa buah sawit yang siap panen. Hari itu pun sama seperti hari-hari sebelumnya, hingga sesuatu yang tak terduga mengubah jalan hidupnya. Pagi itu, hujan turun sejak subuh, membuat tanah kebun menjadi lembek dan berat dipijak. Surya tetap bekerja, meski langkahnya lebih hati-hati. Saat membersihkan tanah di sekitar batang sawit tua yang hendak ditebang, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Bunyi logam terdengar samar, tertelan suara hujan yang mulai reda. Surya berhenti. Ia berjongkok, menyingkirkan tanah dengan tangannya. Dari balik lumpur kecoklatan, tampak gagang benda logam berwarna hitam keabu-abuan. Bukan batu, bukan juga akar pohon. Ia menariknya perlahan. Sebuah pisau muncul dari dalam tanah. Pisau itu tidak seperti pisau dapur biasa. Bilahnya panjang dan tebal dengan ukiran halus di bagian pangkal. Gagangnya terbuat dari kayu gelap yang sudah dimakan usia, namun masih kokoh. Meski terkubur entah berapa lama, pisau itu tidak berkarat. Justru memantulkan cahaya redup saat terkena sinar matahari pagi. Surya merasakan hawa dingin menjalar telapak tangannya saat memegangnya. "Ini pisau apa ya?" gumamnya pelan. Ia membersihkan lumpur yang menempel, memperhatikan detailnya dengan seksama. Ada motif aneh di bilah pisau, menyerupai garis-garis melingkar yang tak ia pahami. Bukan motif hiasan biasa, melainkan terasa seperti simbol. Tanpa sadar, Surya menoleh ke sekeliling kebun. Angin mendadak berhenti. Suara burung menghilang, seolah alam sekitar ikut menahan nafas. Surya segera memasukkan pisau itu ke dalam karung kecil dan memutuskan untuk membawanya pulang. Entah mengapa, ia merasa pisau itu
tidak pantas dibiarkan di kebun begitu saja. Di rumah, Rini menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Ia memperhatikan wajah suaminya yang tampak berbeda. "Ada apa, Mas? Wajahmu terlihat pucat," tanya Rini lembut. Surya mengeluarkan pisau itu dan meletakkannya di atas meja kayu. Rini terdiam, menatap benda itu dengan kening berkerut. "Dari mana ini, Mas?" tanya Rini. "Aku temukan di kebun, terkubur di dekat pohon sawit tua." Rini tidak langsung menjawab. Ia memandang pisau itu lama sekali, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Aneh," ucapnya akhirnya. "Aku merasa tak nyaman melihatnya." Surya mengangguk. "Aku juga begitu, Rin. Tapi pisau ini terlihat tua dan berharga. Mungkin peninggalan orang dulu." Malam itu, pisau tersebut diletakkan di sudut ruang tamu. Surya berniat membersihkannya keesokan harinya. Namun, sejak pisau itu berada di rumah, suasana berubah perlahan. Lampu minyak yang biasa menyala stabil tiba-tiba sering meredup sendiri. Angin dingin masuk melalui celah dinding, meski pintu tertutup rapat. Saat Surya terlelap, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di kebun sawit yang sama. Namun, suasananya gelap dan berkabut. Tanah berwarna hitam pekat, dan di kejauhan ia melihat sosok pria berdiri membelakanginya. Pakaian pria itu lusuh, tubuhnya berlumuran noda gelap. Surya mencoba mendekat, tetapi kakinya terasa berat. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dadanya tertembus luka menganga. "Pisau itu jangan kau sembunyikan," suara pria itu terdengar parau. Surya terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara malam terasa dingin. Dari ruang tamu terdengar bunyi logam jatuh ke lantai. Ia bangkit dan berlari keluar kamar. Pisau itu tergeletak di tengah ruangan. Padahal sebelumnya ia meletakkannya di sudut meja. Rini sudah terbangun dan berdiri dengan wajah cemas. "Mas, pisau itu jatuh sendiri," katanya lirih. Surya memungut pisau tersebut. Saat jari-jarinya menyentuh gagangnya, bayangan wajah pria dalam mimpinya kembali muncul di benaknya. Dadanya terasa sesak. Sejak malam itu, Surya mulai menyadari bahwa pisau yang ia temukan bukanlah benda biasa. Ia membawa sesuatu yang lebih dari sekedar besi tua, sebuah rahasia lama yang terkubur bersama tanah dan darah. Dan tanpa ia sadari, pisau itu telah memilihnya untuk mengungkap kebenaran yang selama bertahun-tahun terkunci oleh waktu. Sejak malam
pisau itu berpindah tempat dengan sendirinya. Surya tak lagi merasa rumahnya benar-benar aman. Pagi datang dengan cahaya matahari yang cerah. Namun, suasana di dalam rumah tetap terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel dan enggan pergi. Surya membawa pisau itu keluar rumah, berniat membersihkannya di sumur belakang. Air sumur mengalir jernih, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak letih. Saat air menyentuh bilah pisau, Surya terkejut. Noda lumpur yang semula menempel luruh begitu saja, memperlihatkan kilau aneh seperti perak tua. Ukiran di pangkal bilah kini tampak lebih jelas. Garis-garis melingkar yang menyerupai mata dan jejak tangan. Surya merasakan getaran halus dari pisau itu, seperti denyut nadi yang hidup. Ia segera menarik tangannya. Perasaan tak nyaman semakin kuat. Rini yang berdiri di ambang pintu hanya bisa memandang dengan wajah khawatir. "Mas, mungkin pisau itu sebaiknya dikubur kembali," ucap Rini pelan. Surya menggeleng. "Entah kenapa, aku merasa aku tak boleh melakukannya, Rin. Seperti ada yang menahan." Rini tidak membantah. Ia mengenal suaminya cukup baik untuk tahu bahwa perasaan itu bukan sekedar imajinasi. Hari itu, Surya memutuskan untuk menemui Pak Tanu, sesepuh desa yang dikenal bijak dan memahami banyak cerita lama. Rumah Pak Tanu berada di ujung desa, berdampingan dengan pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun. Pak Tanu menyambut Surya dengan senyum tipis. Rambutnya memutih, matanya tajam meski usia telah renta. Saat Surya mengeluarkan pisau itu dari kain pembungkusnya, senyum Pak Tanu memudar. "Dari mana kau dapatkan benda ini?" tanyanya serius. Surya menceritakan semuanya, dari kebun sawit hingga mimpi yang menghantuinya. Pak Tanu mendengarkan tanpa menyela. Setelah Surya selesai, lelaki tua itu menarik napas panjang. "Pisau ini bukan pisau biasa. Dulu, sekitar akhir tahun 1970-an, pernah terjadi peristiwa kelam di wilayah kebun yang sekarang kamu garap." Surya menelan ludah. "Peristiwa apa, Pak?" Pak Tanu bangkit perlahan. Lalu beliau berjalan menuju lemari kayu tua. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Halamannya menguning, tinta di dalamnya hampir pudar. Seorang pria ditemukan tewas di hutan dekat sini. Lukanya akibat tusukan benda tajam. Kasus itu tidak pernah terungkap. Tidak ada saksi, tidak ada pelaku. Surya merasakan tengkuknya merinding. Gambaran pria dalam mimpinya kembali terlintas. Apakah mungkin pisau ini alat kejahatannya?
Tanya Surya lirih. Pak Tanu mengangguk pelan. Bisa jadi setelah kejadian itu pisau tersebut menghilang. Beberapa orang mengatakan pisau itu dikubur agar rahasianya terkunci selamanya. Surya terdiam. Dadanya terasa berat. Seolah ia kini ikut memikul beban masa lalu yang bukan miliknya. Pak Tanu menatapnya dalam-dalam. Jika pisau itu muncul kembali, berarti sudah waktunya kebenaran dibuka. Tapi ingat, jalan ini tak mudah. Sepulang dari rumah Pak Tanu, Surya merasa pikirannya kacau. Di kebun sawit, suasana semakin aneh. Beberapa pohon tampak layu meski sudah disiram. Burung-burung enggan bertengger. Angin sering berhembus tiba-tiba, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Malam itu, gangguan semakin nyata. Saat Surya dan Rini sedang makan malam, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu berat dan perlahan, mengitari rumah seperti seseorang sedang mencari jalan masuk. Surya memegang pisau itu tanpa sadar. Begitu pisau berada di tangannya, suara langkah berhenti. Lampu minyak bergoyang pelan, lalu nyalanya stabil kembali. Rini menggenggam tangan Surya. "Mas, aku takut." Surya berusaha menenangkan istrinya. Meski hatinya sendiri diliputi ketakutan. Malam semakin larut. Saat mereka terlelap, Surya kembali bermimpi. Kali ini, mimpi itu lebih jelas. Ia melihat seorang pria muda berlari di antara pepohonan. Nafasnya tersengal. Dari balik bayangan, sosok lain mengejarnya sambil menggenggam pisau yang sama. Terjadi pergulatan singkat. Lalu, pisau itu tertancap di dada pria muda tersebut. Darah mengalir membasahi tanah. Wajah pelaku tidak terlihat jelas, hanya siluet samar. "Temukan kebenaran." Suara itu kembali terdengar, penuh penderitaan. Surya terbangun dengan jeritan tertahan. Ia sadar bahwa pisau itu bukan sekedar membawa gangguan, tetapi juga potongan ingatan dari peristiwa tragis yang pernah terjadi. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk mendatangi kantor polisi kecamatan. Ia menceritakan penemuannya, meski ia tidak menceritakan semua hal mistis yang dialaminya. Petugas menerima pisau itu dengan sedikit ragu, mencatat laporan, dan berjanji akan menindaklanjuti. Namun, saat Surya pulang, pisau itu kembali berada di dalam karungnya. Surya terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar pisau itu belum ingin pergi. Masih ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di bawah langit senja yang memerah, Surya berdiri di kebun sawitnya, memandangi tanah tempat pisau itu ditemukan. Ia mengerti sekarang
Pisau itu tidak hanya meminta ditemukan, tetapi juga meminta keadilan. Dan perlahan, bayang-bayang masa lalu mulai bergerak mendekat, menunggu saat yang tepat untuk diungkap sepenuhnya. Sejak pisau itu kembali ke rumahnya, Surya tidak lagi mencoba menolak keberadaannya. Ia menyadari bahwa semakin ia menghindar, semakin kuat gangguan yang muncul. Maka ia memilih menghadapi semuanya dengan hati-hati dan pikiran jernih. Pagi itu, Surya kembali ke kebun sawit tempat pisau tersebut ditemukan. Ia berdiri di dekat pohon tua yang batangnya mulai lapuk. Tanah di sekitarnya tampak lebih gelap dibandingkan bagian kebun lainnya. Entah sugesti atau kenyataan, Surya merasa tempat itu menyimpan kesedihan yang dalam. Saat ia berjongkok, angin bertiup pelan. Udara menjadi dingin, meski matahari sudah cukup tinggi. Dari sudut matanya, Surya melihat bayangan seseorang berdiri tak jauh darinya. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang, berganti dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Di sini, Surya menelan ludah. Ia menancapkan cangkul dan mulai menggali tanah di sekitar pohon itu. Beberapa menit kemudian, cangkulnya membentur sesuatu yang keras, bukan batu. Ia membersihkan tanah perlahan. Yang terlihat membuat tubuhnya gemetar. Potongan kain lusuh berwarna coklat, terlipat dan tertimbun rapi. Surya segera menghentikan penggalian. Nalurinya mengatakan bahwa apa yang ia temukan bukan sesuatu yang boleh ia sentuh sembarangan. Ia menutup kembali lubang itu dan segera pergi menemui Pak Tanu. Pak Tanu mendengarkan cerita Surya dengan wajah serius. Kalau benar ada sisa-sisa barang korban di sana, berarti tempat itu adalah lokasi sebenarnya dari kejadian pembunuhan. Surya mengangguk. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Laporkan lagi ke polisi. Kali ini, sertakan lokasi temuan. Kebenaran tidak boleh disimpan lebih lama. Hari itu juga, Surya kembali ke kantor polisi kecamatan. Petugas yang sama menerima laporannya. Kali ini dengan sikap yang lebih serius. Beberapa hari kemudian, 2 orang penyidik datang ke desa. Mereka menggali area yang ditunjukkan Surya. Warga desa berkumpul, menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Dari dalam tanah, polisi menemukan potongan pakaian, sisa tulang belulang, dan benda-benda kecil lain yang menguatkan dugaan pembunuhan lama. Surya berdiri agak jauh. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupannya menyimpan rahasia kelam seperti itu. Malam setelah penggalian, gangguan mencapai puncaknya.
Surya bermimpi berada di rumahnya sendiri. Namun rumah itu gelap dan kosong. Dari sudut ruangan muncul sosok pria muda yang wajahnya pucat, dadanya berlubang, seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Kali ini wajah itu tampak jelas. Pria itu menatap Surya dengan mata sendu. "Nama saya Wicaksono," ucapnya pelan. "Saya tidak pernah pulang." Surya mencoba berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. "Orang yang membunuh saya masih hidup," lanjut Wicaksono. "Ia hidup tenang dengan kebohongannya." Sosok itu lalu menunjuk ke arah jalan desa. Gambaran lain muncul. Seorang pria paruh baya, dikenal Surya sebagai warga terpandang, mantan mandor pada masa lalu. Wajah itu sering ia lihat di acara desa. Surya terbangun dengan jantung berdegup keras. Ia segera membangunkan Rini dan menceritakan semuanya. Rini mendengarkan dengan wajah pucat, namun matanya menunjukkan tekad. "Mas, jika yang kamu lihat benar, jangan takut. Kebenaran harus disampaikan," ucap Rini. Keesokan harinya, Surya mendatangi Pak Tanu lagi. Setelah mendengar cerita mimpi tersebut, Pak Tanu terdiam lama. Nama Wicaksono memang pernah disebut dalam catatan lama, katanya akhirnya. Ia buruh kebun yang hilang secara misterius. Keluarganya pindah dari desa ini tak lama setelah itu. "Dan orang yang saya lihat?" tanya Surya. Pak Tanu menyebut satu nama. Nama itu membuat Surya terhenyak. Orang tersebut masih tinggal di desa, hidup berkecukupan dan dihormati banyak orang. Surya tahu menuduh tanpa bukti adalah hal yang berbahaya. Namun pisau itu kini terasa semakin berat, seolah menuntut keputusan. Beberapa hari kemudian, polisi kembali memanggil Surya. Mereka menunjukkan hasil pemeriksaan awal. Pisau antik itu cocok dengan luka pada tulang korban. Motif ukiran di bilah pisau dikenal sebagai buatan pengrajin lokal pada masa itu dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nama yang disebut dalam mimpi Surya termasuk salah satu pemiliknya di masa lalu. Tekanan semakin terasa. Surya mengalami gangguan fisik, mudah lelah, sering pusing, dan sulit tidur. Namun di balik semua itu, ia merasa semakin dekat dengan tujuan pisau tersebut muncul. Malam sebelum polisi memanggil tersangka, Surya kembali bermimpi. Kali ini, Wicaksono berdiri di kebun sawit. Wajahnya tampak lebih tenang. "Terima kasih," ucapnya singkat. "Tinggal sedikit lagi." Saat Surya terbangun, suasana rumah terasa lebih ringan. Pisau itu tergeletak diam, tidak lagi memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Surya
memandangnya lama. Ia tahu bab terakhir dari kisah ini segera tiba. Kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun akan segera melihat cahaya. Dan dengan itu, arwah yang gelisah akan menemukan jalannya menuju kedamaian. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Udara masih sejuk, tetapi ketenangan yang biasanya menyelimuti pagi hari digantikan oleh rasa tegang yang sulit dijelaskan. Beberapa warga berkumpul di balai desa, membicarakan kabar yang beredar sejak malam sebelumnya. Polisi dari kabupaten datang lebih awal dari biasanya. Surya berdiri di teras rumahnya, memandang jalan tanah yang mulai ramai. Pisau antik itu terbungkus kain putih dan terletak di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak pisau itu ditemukan, Surya tidak merasakan hawa dingin darinya. Benda itu terasa seperti logam biasa, sunyi dan pasrah. Rini mendekat dan berdiri di samping suaminya. Apapun yang terjadi hari ini, kita sudah melakukan yang benar, ucapnya lembut. Surya mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia merasa lebih tenang. Ia sadar bahwa semua yang telah ia lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mengembalikan keadilan yang lama hilang. Menjelang siang, polisi resmi mengumumkan penetapan tersangka. Mantan mandor kebun yang selama ini dikenal baik dan disegani ditangkap tanpa perlawanan. Bukti-bukti lama yang berhasil dikumpulkan, pisau antik, sisa pakaian korban, serta catatan kepemilikan pisau menguatkan dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan puluhan tahun silam. Warga desa terkejut, sebagian tak percaya. Namun perlahan, potongan cerita lama mulai terhubung. Beberapa saksi lama akhirnya berani berbicara, mengakui bahwa mereka pernah melihat pertengkaran antara korban dan tersangka di masa lalu. Namun mereka memilih diam karena takut. Surya menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak merasa puas atau bangga. Yang ia rasakan justru kelegaan. Seolah beban berat yang selama ini menggantung di dadanya mulai terangkat. Beberapa minggu kemudian, kasus itu resmi dilimpahkan ke pengadilan. Nama Wicaksono akhirnya disebut sebagai korban pembunuhan dalam laporan resmi. Keluarganya yang kini tinggal di kota lain segera datang ke desa. Mereka menemui Surya dengan mata berkaca-kaca. "Kami tak pernah tahu di mana jasadnya," ucap seorang perempuan paruh baya yang merupakan adik korban. "Terima kasih karena telah membantu mengungkap kebenaran." Surya hanya menunduk, merasa apa yang ia lakukan hanyalah bagian kecil dari keadilan
yang seharusnya diterima korban sejak lama. Malam setelah pertemuan itu, Surya dan Rini duduk di ruang tamu. Pisau antik itu masih ada, menunggu keputusan terakhir. Sesuai saran polisi dan Pak Tanu, pisau tersebut akan diserahkan sebagai barang bukti tetap, lalu disimpan oleh negara setelah proses hukum selesai. Sebelum pisau itu benar-benar diambil, Surya mengalami mimpi terakhir. Ia berdiri di kebun sawitnya, namun kali ini kebun itu tampak terang dan hijau. Tidak ada kabut, tidak ada hawa dingin. Di bawah pohon tua, Wicaksono berdiri mengenakan pakaian bersih. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan tenang. "Saya akhirnya bisa pulang," ucapnya dengan senyum tipis. Surya merasa dadanya hangat. Ia mengangguk tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika Surya terbangun, ayam jantan sudah berkokok. Cahaya pagi masuk melalui celah jendela. Perasaan damai menyelimuti hatinya. Perasaan yang belum ia rasakan sejak lama. Beberapa hari kemudian, kebun sawit Surya mulai menunjukkan perubahan. Pohon-pohon yang sempat layu kembali subur. Buah sawit tumbuh lebih lebat dari biasanya. Hasil panen meningkat, membawa rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Surya dan Rini memutuskan memperbaiki rumah mereka. Dinding papan diganti dengan tembok sederhana, atap diperkuat, dan sebuah kamar kecil disiapkan. Tidak lama setelah itu, Rini mengabarkan kabar yang membuat Surya terdiam lama. Ia sedang berbadan dua. Kebahagiaan itu terasa lengkap, seolah hidup memberi hadiah setelah perjalanan panjang yang penuh ujian. Pak Tanu di suatu sore datang berkunjung. Ia duduk di teras, memandang kebun sawit yang kini hijau dan terawat. Keadilan memang tidak selalu datang cepat, tapi jika sudah waktunya, ia akan menemukan jalannya sendiri, ucap Pak Tanu. Surya tersenyum. Ia menyadari bahwa pisau antik itu bukan datang untuk mencelakainya, melainkan untuk memilihnya sebagai perantara. Bukan karena ia istimewa, tetapi karena ia mau mendengarkan dan bertindak dengan hati nurani. Menjelang senja, Surya dan Rini berjalan menyusuri kebun. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang segar. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Yang ada hanyalah suara alam yang kembali ramah. Di tempat pisau itu dulu ditemukan, Surya berhenti sejenak. Ia menunduk dan berdoa dalam hati. Berharap tidak ada lagi kebenaran yang terkubur tanpa keadilan. Langit memerah, lalu perlahan gelap. Surya menggenggam tangan Rini, melangkah pulang dengan hati yang ringan. Kisah kelam itu akhirnya menemukan akhirnya.
bukan dengan dendam, melainkan dengan kejujuran, keberanian, dan keadilan yang pulang ke tempat seharusnya. Dan di desa kecil itu, kehidupan kembali berjalan lebih tenang dari sebelumnya.